warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rapat untuk pembentukan pemimpin dan pengelolaan sumber daya atau mengidentifikasi pemanfaatan aset yang akan disampaikan kepada narasumber kita, yaitu Ibu Istiqoria. Kepada Ibu Istiqoria, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih saya ucapkan kepada hadirin semua atas waktunya. Kali ini saya mengajak ibu-ibu beserta murid-murid sekalian untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset TKBA Biata Mandala, Kecamatan Langsalaman. Nah, adapun tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu setelah kita nanti berhasil mengidentifikasi aset di TKBA Biata Mandala, harapannya nanti warga sekolah mampu merencanakan pengembangan program sekolah secara kolaboratif. Nah, kali ini setelah saya mendapat pelajaran di guru penggerak, kali ini analisnya itu berdasarkan kekuatan. Kenapa menggunakan kekuatan? Karena dengan menggunakan kekuatan nantinya kita akan fokus pada kekuatan itu sendiri. Setelah itu kita akan membayangkan masa depan sekolah kita. Kita juga berpikir tentang kesuksesan yang akan kita raih. Kita juga akan menganalisis kompetensi yang kita miliki. Kita mampu merancang sebuah ide gagasan berdasar kekuatan, dan yang finishnya kita akan mampu menghasilkan suatu aksi nyata yang sudah kita programkan. Nah, sebelumnya kita hanya berfokus pada kekurangan. Apa sih yang belum ada? Apa sih kekurangan sekolah kita? Nah, sekarang kita berubah menjadi berpusat pada kekuatan. Nah, apa itu aset sekolah? Aset sekolah itu aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, tidak hanya di dalam, tapi juga di lingkungan sekitar sekolah. Tadinya pemahaman saya itu aset sekolah yang ada di sekolah saja. Namun rupanya di luar sekolah pun itu bisa menjadi aset sekolah. Nah, apa saja sih itu aset sekolah? Rupanya ada 7 unsur utama aset yang dimiliki sekolah. Yang pertama, aset manusia. Yang kedua, aset sosial. Yang ketiga, fisik. Yang keempat, aset politik. Yang kelima, lingkungan atau alam. Yang keenam, agama dan budaya. Dan yang ketujuh adalah aset finansial. Nah, apa sih aset manusia? Aset manusia itu sesuatu yang ada di sekolah, yang berwujud manusia, yang mempunyai kualitas, yang mempunyai kecerdasan, mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan. Itu kita masukkan ke dalam aset manusia. Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, kemudian apa sih aset sosial? Di sini ada 2 macam. Yang pertama, asosiasi, yang kedua, institusi. Asosiasi itu adalah kelompok yang berdasarkan keyakinan, profesi, hobi. Bisa kita sama-sama punya hobi yang sama, ya kan, ibu-ibunya kan apa, bisa ya kan kita ambil sebagai aset. Kalau institusi itu lembaga yang memiliki struktur organisasi. Nah, punya program pengembangan komunitas. Nah, untuk yang selanjutnya aset fisik. Aset fisik di sini itu sesuatu yang dapat digunakan untuk pembelajaran, berbentuk bangunan pertemuan, pelatihan, dan juga infrastruktur atau sarana prasarana yang mendukung pembelajaran. Itu aset fisik. Nah, aset politik rupanya kita punya. Apa itu aset politik? Di sini aset politik itu sumber daya yang dapat mempengaruhi kebijakan dan mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga nanti mampu mengakomodir kepentingan warga sekolah. Nah, selanjutnya yaitu aset lingkungan. Nah, potensi aset ini rupanya sesuatu yang belum diolah pun masuk, sesuatu yang belum diolah, sesuatu yang sudah dimiliki, mempunyai ekonomi itu
ritual keagamaan, hari-hari besar agama, ya kan? Bisa ada termasuk ada tokoh-tokoh agama, ya kan? Itu masuk ke aset agama budaya.